Aku malu jadi istrimu. Tiap hari dihina sama tetangga katanya cantik-cantik kok suaminya hanya seorang kuli. Kamu cuma kuli bangunan. Setiap pulang bau semen. Tangan kasar. Hidup susah. Kontrakan bocor. Makan nasi kecap. Lihatlah Joko. Dia kepala dinas. Mobil mewah. Gaji besar. Dia bisa buat aku bahagia. Kamu bisa apa? Ceraikan aku sekarang. Aku tak mau sampai tua tetap jadi istri kuli. Itu hinaan Sari. Raka diam. Ia tanda tangani surat cerai. Pergi dengan luka. Raka menjalani hari-harinya dengan penuh kesakitan, baik raga dan hatinya. Kebanggaannya saat bisa menguliahkan istrinya hingga menjadi seorang pegawai negeri hancur dalam sekejap mata. 5 tahun kemudian, sebuah tender proyek Pemda diumumkan. Nilainya 75 miliar. Sari ada di ruang lelang sebagai staf. Joko sebagai ketua panitia. Pemenangnya PT Raka Bangun Mandiri. Raka masuk dengan jas mahal. Mantan kuli itu ternyata sekarang adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Mari dukung channel ini agar semakin berkembang dan terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Raka sudah bangkit dari alas tidurnya yang tipis. Rumah kontrakan berukuran 3 kali 4 meter itu hanya cukup untuk sebuah kasur, lemari kayu lapuk, serta kompor minyak tanah di sudut ruangan. Dindingnya lembab dan bercak-bercak air merayap, seperti akar pohon yang meracuni rumah tangganya. Raka merapikan sarungnya lalu melirik istrinya yang masih terlelap. Sari, namanya secantum wajahnya. Rambut panjang hitam terhampar di atas bantal murahan. Kulitnya bersih dan halus. Kontras dengan kasar dan gelapnya tangan Raka yang dipenuhi kapalan dan luka kering. Raka menghela napas panjang. Ia mencintai Sari lebih dari apapun. Namun cinta saja tidak cukup untuk memberi perut kenyang atau pakaian layak. Ia tahu sejak awal pernikahan mereka, banyak yang meragukan. Bahkan keluarganya sendiri. Ketika Raka keluar rumah menuju lokasi bangunan, ia sudah mendengar suara-suara dari balik pagar tetangga. Suara Bu RT, perempuan parubaya yang suaranya selalu terdengar seperti hajatan meski cuma ngobrol biasa. Itu dia, kata Bu RT kepada temannya yang tengah menyapu halaman. Masa sih, istri secantik Sari mau sama kuli bangunan? Aku heran. Padahal dulu banyak laki-laki kaya yang naksir dia. Iya, Bu, sahut tetangga lainnya. Mungkin belum kenyataan hidup. Namanya juga masih muda. Raka hanya menunduk. Ia mengencangkan ikat pinggangnya dan terus berjalan. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tapi setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Hinaan demi hinaan telah menjadi sarapan rutin baginya setiap pagi. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tawa mereka. Melainkan ketika sesekali ia menoleh ke belakang dan melihat Sari berdiri di pintu rumah dengan wajah lesu. Seolah diam-diam ia turut malu. Di tempat kerja, Raka termasuk kuli yang paling ulet. Ia memikul semen puluhan sak setiap hari dengan punggung yang terus berdoa kepada Allah agar tidak patah. Ia memanjat bambu tanpa pengaman apapun untuk memasang bekisting. Keringatnya bercampur debu hingga membentuk kerak di wajah. Mandor sering memuji ketekunannya. Raka, kamu ini kuat luar biasa, kata Mandor suatu siang. Tapi jangan lupa istirahat. Nanti sakit, siapa yang cari nafkah? Raka hanya tersenyum tipis. Saya baik Pak Mandor. Saya harus kuat. Ada istri yang menunggu di rumah. Mandor menggeleng. Istrimu yang cantik itu. Kamu yakin dia betah hidup begini? Awas kalau nanti. Mandor tak melanjutkan karena melihat air muka Raka berubah. Raka sebenarnya juga takut. Ia takut suatu hari nanti Sari lelah. Ia takut Sari menyesali pilihannya. Maka ia bekerja semakin keras. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya semakin kusam. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia menyisihkan sebagian kecil upahnya setiap hari ke dalam kaleng biskuit yang disembunyikan di bawah kasur. Itu adalah tabungan rahasia untuk mimpi besarnya. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Tangannya berdarah terkena paku berkarat. Sari belum tidur. Ia duduk di kursi bambu dengan mata sembab. Raka kaget. Sar, kenapa menangis? Tanyanya panik. Sari menatapnya lama. Lalu menangis lebih keras. Aku lelah. Mas, aku lelah dilihatin seperti orang aneh setiap kali ke pasar. Kata tetangga, aku cuma cantik doang tapi tak punya masa depan. Teman-teman SMA aku sekarang jadi pegawai negeri, punya rumah bagus.
Aku apa? Istri kuli. Raka membeku. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati. Ia tak marah. Ia tak bisa marah. Karena Sari benar. Hidup mereka memang susah. Dan ia tak ingin Sari terus menangis. Kalau ada satu hal yang membuat Raka siap melakukan apapun, itu adalah senyum Sari yang perlahan-lahan mulai jarang ia lihat. Sar, Raka berkata dengan suara bergetar tapi tegas. Kamu mau kuliah? Sari terkejut. Kuliah? Pakai uang apa, Mas? Raka berlutut di hadapan istrinya. Ia memegang kedua tangan Sari yang halus dan bersih. Aku akan cari uang lebih banyak. Kamu harus jadi sarjana. Kamu harus jadi pegawai negeri. Supaya tidak ada yang bisa menghina kamu lagi. Sari terdiam. Matanya berkaca-kaca. Namun di balik haru itu, ada keraguan yang tak ia ungkapkan. Mampukah Raka? Mampukah mereka berdua? Malam itu mereka tidur bersisian di atas kasur tipis. Raka memejamkan mata dengan senyum tipis karena ia punya tujuan baru. Tapi hatinya gelisah. Tanpa ia sadari, di luar pagar rumah mereka, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti sejenak di depan gang. Di dalam mobil itu duduk Joko, kepala dinas tata ruang yang baru saja dimutasi ke kota mereka. Joko tersenyum miring ketika matanya menangkap bayangan sosok Sari dari balik jendela kontrakan yang temaram. Dulu kita satu sekolah menengah atas, bisik Joko pada dirinya sendiri. Sekarang kau jadi istri kuli, Sar. Sungguh suatu kebetulan yang menarik. Mobil dinas itu melaju perlahan meninggalkan gang sempit menuju perumahan dinas yang megah di pusat kota. Joko baru saja pindah ke kota ini. Dan sejak hari itu, pagi hari yang kelam bagi Raka belum benar-benar menunjukkan badainya yang sesungguhnya. Raka tidur dengan tenang. Tapi nasib tak pernah memberi peringatan sebelum ia menghantam. 3 tahun telah berlalu sejak malam Sari menangis di kursi bambu itu. Tubuh Raka kini semakin kurus, tetapi pundaknya terlihat lebih bidang karena beban kerja yang tak pernah berkurang. Ia bekerja di 3 lokasi berbeda setiap minggunya. Pagi hari ia jadi kuli angkut di pasar, siang hingga sore ia memikul pasir dan semen di proyek perumahan, malamnya ia membantu tukang las di bengkel kecil milik temannya. Tidurnya hanya tersisa 4 jam setiap malam. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang baru 28 tahun. Namun kaleng biskuit di bawah kasur itu kini mulai berat. Isinya bukan lagi koin receh, melainkan lembaran-lembaran uang yang Raka kumpulkan dengan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ada bekas luka bakar di lengan kirinya karena terkena percikan las. Ada jahitan di alis kanannya karena tertimpa kayu proyek yang jatuh dari lantai 2. Ada kram di kedua kakinya yang datang setiap malam sebelum ia tertidur. Tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah hampir mengalahkannya, ia membayangkan senyum Sari di hari wisuda nanti. Itu cukup untuk membuatnya bangun kembali keesokan paginya. Sari sendiri mulai masuk kuliah di universitas negeri terdekat. Raka mendaftarkannya melalui jalur mandiri dengan uang yang ia kumpulkan selama 2 tahun penuh tanpa membeli baju baru atau makan siang. Ia hanya makan nasi dengan garam atau kecap setiap hari di lokasi proyek. Rekan kerjanya sering menertawakannya. Raka, kamu ini mau jadi raja atau apa? Kerja kayak kuda terus, kata salah satu temannya sambil tertawa. Raka hanya tersenyum. Nanti kalau istriku sudah jadi pegawai negeri, aku akan beli nasi padang setiap hari untuk kalian semua. Tawanya semakin keras. Mereka tak tahu isi hati Raka. Mereka tak tahu bahwa setiap malam Raka menangis sesaat setelah Sari terlelap, lalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan 1 hari lagi untuk terus berjuang. Di sisi lain, Sari mulai menikmati masa kuliahnya. Ia bertemu dengan teman-teman baru, dosen-dosen yang ramah, serta lingkungan kampus yang jauh berbeda dari kontrakan sempitnya. Perlahan ia mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang ia ikut belajar kelompok hingga malam. Kadang ia menghadiri seminar yang tak penting. Raka tak pernah melarang. Ia malah senang karena Sari terlihat lebih bahagia. Suatu sore, Sari pulang lebih awal karena salah satu dosen membatalkan kelas. Ia berjalan melewati ruang tengah kampus dan berhenti saat melihat sesosok pria berdiri di dekat mobil dinas berwarna hitam. Pria itu memakai setelan rapi, sepatu pantofel mengkilap, dan kartu tanda pengenal pegawai negeri tergantung di dadanya. Wajahnya sangat familiar. Joko. Sari terkejut setengah tidak percaya. Pria itu menoleh lalu tersenyum lebar. Sari, cantikmu makin terawat. Aku dengar kau sudah menikah dengan seorang kuli bangunan. Benarkah itu? Sari tersipu malu. Joko adalah mantan pacarnya semasa sekolah menengah atas dulu. Keluarganya kaya dan kini ia menjadi kepala dinas tata ruang di kota ini. Sari sempat berharap menikah dengan Joko dulu,
Tapi orang tua Joko tak merestui karena Sari berasal dari keluarga sederhana. Benar, kata Sari pelan. Tapi sekarang aku kuliah. Suamiku yang biayai. Joko terkekeh kecil. Suamimu yang biayai. Kuli bangunan biayai kuliahmu. Luar biasa. Apakah cukup? Apakah kau tak malu naik angkutan umum setiap hari sementara teman-temanmu diantar mobil? Sari tak menjawab. Hatinya bergetar bukan karena rindu, tapi karena rasa malu yang tiba-tiba bangkit dari dalam dadanya. Joko mengeluarkan kartu nama dan menyelipkannya ke tas Sari. Kalau kau butuh bantuan untuk jadi pegawai negeri nanti, hubungi aku. Aku punya banyak koneksi. Lagi pula, kita kan pernah dekat. Masa lalu tak mudah hilang begitu saja, bukan? Joko masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan Sari yang berdiri termangu di tengah parkiran kampus. Angin sore terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ia memegang kartu nama itu lama sekali sebelum akhirnya menyimpannya di saku paling dalam tasku. Malam harinya, Raka pulang dengan tangan bengkak karena tertimpa bata. Sari membalutnya tanpa bicara. Ada jarak di antara mereka yang tak terlihat tapi terasa. Raka terlalu lelah untuk menyadarinya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Semester depan Sar, aku sudah kumpulkan uang untuk daftar skripsimu. Sabar ya." Sari mengangguk pelan. Matanya menerawang keluar jendela, ke arah jalan menuju pusat kota tempat mobil dinas hitam itu melaju setiap pagi. Sari tak tahu bahwa Raka baru saja menolak tawaran kerja di luar kota dengan gaji 3 kali lipat hanya karena ia tak mau meninggalkan istrinya sendirian. Raka tak tahu bahwa di saku tas istrinya kini tersimpan kartu nama seorang pria yang kelak akan menghancurkan hidup mereka berdua. Malam itu juga, saat Raka terlelap dengan napas berat karena kelelahan, Sari membuka kartu nama itu sekali lagi. Joko menuliskan nomor ponsel pribadinya di bagian belakang dengan tinta biru. Sari menyimpannya kembali di bawah lapisan tas yang paling tersembunyi. Ia tak tahu mengapa ia menyimpannya. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin karena pelampiasan. Atau mungkin karena ia mulai lelah menjadi istri kuli. Di luar rumah mereka, bulan bersinar penuh. Tapi tak ada cahaya yang cukup terang untuk menerangi kegelapan yang mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga Raka dan Sari. 5 tahun sejak malam pertama Sari menangis di kursi bambu itu. Sekarang Sari sudah menyandang gelar sarjana di depan namanya. Raka menangis haru saat melihat istrinya naik ke panggung wisuda dengan toga dan selempang. Tubuh Raka saat itu sangat kurus dan kulitnya menghitam karena terik matahari proyek yang tak pernah ia tinggalkan. Paket rufanya sudah tidak layak pakai. Sepatu botnya bolong di bagian jempol kaki. Namun matanya berbinar seperti bintang saat Sari melambai kepadanya dari kursi wisudawan. Setelah wisuda, Sari langsung fokus mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Raka membelikannya buku-buku tes, membayarkan bimbingan belajar di lembaga ternama, bahkan menyisihkan uang lebih untuk membeli pakaian pantas saat Sari wawancara. Tak ada Rp1 pun yang Raka gunakan untuk dirinya sendiri. Baju yang ia pakai masih sama seperti 5 tahun lalu. Sepatunya masih bolong yang sama, kini sudah ditambal berkali-kali dengan ban bekas. "Sar, kamu pasti lulus," kata Raka setiap pagi sebelum Sari berangkat ke bimbingan belajar. "Aku sudah berdoa kepada Allah setiap hari. Kamu harus percaya." Sari hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu di matanya yang tak pernah Raka sadari. Rasa lelah, rasa malu, rasa ingin lepas dari kehidupan kumuh ini. Namun Raka terlalu sibuk berjuang untuk membaca tanda-tanda keretakan yang mulai merambat seperti dinding kontrakan mereka. Di bimbingan belajar, Sari sering bertemu dengan Joko. Bukan sebagai peserta, tetapi sebagai narasumber. Joko kini semakin berkuasa. Ia sudah menjadi kepala dinas yang disegani. Jabatannya naik karena koneksi dan politik yang ia bangun dengan rapi. Setiap kali Joko menjadi pembicara di sesi motivasi, ia selalu melirik Sari. Pandangan yang tak biasa, pandangan yang penuh arti. Suatu hari setelah sesi bimbingan, Joko mendekati Sari di kantin. Wajahnya ramah, sopan, namun matanya bicara lain. "Bagaimana persiapannya, Sar? Aku dengar kau salah satu kandidat terbaik." Sari tersipu. "Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar." Joko tertawa kecil. "Tak usah Pak. Panggil Joko saja. Kita kan pernah dekat. Lagi pula, sayang sekali orang secantik dan sepintar kau hidup dalam kesulitan. Suamimu masih jadi kuli, ya?" Sari hanya mengangguk pelan. Joko menghela napas. "Kasihan. Tapi sudahlah, itu pilihanmu. Kalau kau butuh bantuan dalam seleksi, hubungi aku. Aku kenal beberapa orang di panitia."
Tawaran itu menggoda sekaligus mengerikan. Sari tahu itu salah. Namun ia juga tahu bahwa tanpa bantuan, peluangnya lulus seleksi sangat kecil karena saingannya banyak dari kalangan berada. Malamnya, Sari menangis di kamar mandi. Raka mendengar isak tangisnya dan bertanya dengan cemas. "Sar, kenapa? Ada apa?" "Tidak apa, Mas. Aku hanya takut tidak lulus." Raka memeluknya dari balik pintu. "Kamu pasti lulus. Aku sudah korbankan segalanya untuk ini. Jangan sia-siakan." Kata-kata itu bukannya menenangkan, justru menusuk jantung Sari. Jangan sia-siakan, beban itu terlalu berat. 3 bulan kemudian, pengumuman seleksi pegawai negeri sipil keluar. Sari lulus. Ia lolos menjadi staf di Dinas Tata Ruang, kantor yang sama tempat Joko bekerja. Raka menangis haru di depan tetangga. Ia berlari ke pasar membeli ayam untuk dimasak sebagai syukuran. Wajahnya bercahaya seperti baru pertama kali jatuh cinta pada Sari. Namun di balik pintu rumah yang terbuka lebar karena sukacita, Sari berdiri dia membaca surat keputusan pengangkatan. Di sudut kiri bawah surat itu, ada nama Joko sebagai pejabat yang mengesahkan. Malam harinya, saat tetangga sudah pulang dan Raka sudah tertidur dengan senyum bahagia, Sari menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bunyi ponselnya mengagetkan malam yang sunyi. Sari membaca pesan itu dalam gelap karena tak mau membangunkan Raka. "Selamat ya, cantik. Kita kerja satu kantor nih. Besok aku yang akan memperkenalkanmu di upacara bendera. Jangan kaget ya. Dari Joko." Sari menggigit bibirnya. Ia menghapus pesan itu sebelum sempat Raka melihatnya. Matanya menatap suaminya yang tidur dengan tubuh penuh luka dan kapalan. Kasihan. Joko benar. Kasihan. Tapi Sari tak tahu bahwa rasa kasihan itu perlahan berubah menjadi rasa malu yang membara. Esok paginya, Sari berangkat ke kantor untuk pertama kalinya. Raka mengantarnya sampai depan gang dengan bangga. Wajahnya berseri-seri meski bajunya kumal dan sepatunya bolong. "Hati-hati di jalan, Sar. Aku bangga sama kamu." Sari melambai tanpa senyum. Ia naik angkutan umum dengan perasaan campur aduk. Di kantor nanti, Joko akan menyambutnya. Dan semua orang akan tahu bahwa wanita cantik ini adalah istri kuli bangunan yang baru saja jadi pegawai negeri berkat suaminya yang miskin. Namun yang tak diketahui siapapun, termasuk Raka, adalah bahwa pertemuan pertama Sari dan Joko di kantor itu bukan hanya formalitas biasa. Joko menyambutnya dengan jabat tangan yang terlalu lama, senyum yang terlalu mesra, dan bisikan di telinga Sari yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Selamat datang di hidupmu yang baru, Sar. Mulai hari ini, kau bukan lagi istri kuli." Sari tersenyum canggung. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai bergeser. Rasa terima kasih pada Raka perlahan tergerus oleh ambisi dan gengsi. Dan Raka, di kontrakannya yang sempit, sedang merayakan kemenangan paling besar dalam hidupnya tanpa tahu bahwa perang terberat baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak Sari menjadi pegawai negeri sipil di Dinas Tata Ruang. Gajinya kecil, tetapi lebih dari cukup untuk membeli pakaian baru, kosmetik, serta makan siang di kantin kantor yang bersih dan ber-AC. Raka bangga melihat istrinya kini bisa duduk di balik meja kayu mahoni, mengetik surat-surat dinas dengan pakaian rapi. Namun perlahan, tanpa sadar, kebanggaan itu mulai berubah menjadi kegelisahan. Sari kini pulang semakin larut. Awalnya ia bilang ada rapat tambahan. Lalu ia bilang ada lembur karena target laporan. Kemudian ia bilang ada pelatihan kepemimpinan yang diadakan setelah jam kantor. Raka tak pernah protes. Ia hanya tersenyum dan menghangatkan makanan yang sudah dingin di atas kompor minyak tanah mereka. "Mas, kamu tak perlu menungguku setiap malam," kata Sari suatu hari dengan nada yang sedikit kesal. "Aku sudah besar. Aku bisa pulang sendiri." Raka terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baik, Sar. Aku hanya khawatir." "Tak usah khawatir. Ada rekan kerjaku yang baik hati. Mereka sering mengantarkanku pulang." Raka tak bertanya siapa rekan kerja itu. Ia takut mendengar jawabannya. Tapi diam-diam hatinya berdesir tidak enak. Perubahan Sari tidak hanya soal waktu pulang. Ia mulai jarang memasak. Dapur mereka yang sederhana kini lebih sering dingin tanpa kepulan asap. Raka yang pulang dengan badan remuk setiap sore harus memasak sendiri atau makan nasi dengan telur ceplok seadanya. Sari juga mulai jarang berbicara dengan Raka. Jika Raka bercerita tentang proyek bangunan yang ia kerjakan, Sari memotong dengan kata-kata singkat. "Ah, itu MAH pekerjaan kuli. Aku sudah lelah dengar cerita kotor-kotor terus." Raka terdiam.
Ia tak pernah menyangka bahwa profesi yang dulu menghidupi keluarga mereka kini menjadi bahan hinaan dari mulut istrinya sendiri. Suatu malam, Raka memutuskan untuk menjemput Sari di kantor. Ia ingin memberi kejutan. Ia pulang lebih awal dari proyek, membersihkan badan seadanya di sumur umum, lalu memakai baju paling rapi yang ia miliki meski tetap kumal. Ia berjalan kaki menuju dinas tata ruang yang jaraknya sekitar 3 km dari kontrakan. Sesampainya di halaman kantor, Raka melihat Sari keluar dari ruang dinas bersama seorang pria. Pria itu tinggi, tegap, memakai setelan jas lengkap, serta membawa tas kerja kulit asli. Sari tertawa lebar mendengar sesuatu yang pria itu bisikan. Wajahnya berseri seperti tak pernah Raka lihat dalam beberapa bulan terakhir. Pria itu membukakan pintu mobil dinas berwarna hitam untuk Sari. Sari masuk tanpa ragu. Dan tepat sebelum pintu mobil tertutup, Raka melihat pria itu menepuk pelan paha Sari. Sentuhan yang bukan sekadar rekan kerja. Sentuhan yang akrab. Sentuhan yang penuh arti. Raka ingin berteriak. Ia ingin berlari dan membuka pintu mobil itu. Tapi kakinya terpaku di tempat. Dadanya sesak. Udara terasa panas membakar tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri membatu di balik pohon rindang di depan kantor, menyaksikan mobil dinas hitam itu melaju perlahan meninggalkan parkiran, membawa istrinya bersama pria lain menuju tempat yang tak ia ketahui. Malam itu Raka pulang lebih dulu. Ia duduk di kursi bambu tanpa menyalakan lampu. Pukul 9 malam Sari pulang dengan mobil dinas yang sama. Saat pintu terbuka, Raka bisa mendengar suara Joko, karena memang itu Joko pria yang menjemput Sari, mengucapkan selamat malam dengan nada yang terlalu mesra untuk seorang atasan ke bawahan. Sari masuk rumah dengan langkah ringan. Ia kaget melihat Raka duduk dalam gelap. "Mas, kenapa tak nyalakan lampu? Juga, kenapa pulang cepat hari ini?" Raka menatap istrinya lama. Wajah Sari masih terlihat segar, riasan wajahnya masih rapi, dan ada semangat baru yang bersinar di matanya. Raka ingin bertanya, tapi ia takut. Ia sangat takut bahwa jawaban yang akan ia dengar akan menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. "Aku rindu kamu, Sar," bisik Raka lirih. Sari terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. "Aku juga, Mas. Tapi aku lelah. Aku mau mandi dulu." Sari berjalan menuju kamar mandi tanpa menoleh. Raka mendengar suara air mengalir dan istrinya bersenandung kecil. Lagu yang dulu sering ia dengar di radio proyek. Lagu romantis yang sekarang terasa seperti sumpah serapah di telinganya. Raka membuka ponselnya. Ia tak punya ponsel canggih. Ponselnya hanya bisa menelepon dan mengirim pesan singkat. Tapi cukup untuk melihat satu hal. Siapa yang paling sering menghubungi Sari akhir-akhir ini? Ia membuka ponsel Sari yang tertinggal di atas meja. Layar ponsel itu menyala karena ada pesan masuk. Satu pesan dari kontak bernama Joko. Isinya singkat. "Aku suka malam ini. Besok kita lanjutkan ya." Raka membaca pesan itu berulang kali. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Namun ia tak menangis. Ia tak bisa menangis. Air matanya seolah mengering karena panasnya amarah dan dinginnya kecewa yang bercampur menjadi satu. Ia meletakkan ponsel Sari kembali di tempatnya. Ia tak membangunkan Sari dari kamar mandi. Ia tak mengonfrontasi. Ia hanya duduk di kursi bambu itu hingga tengah malam, menatap dinding lembab kontrakan mereka, dan bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di mana letak kesalahanku, Sar? Apa yang kurang dari perjuanganku selama ini? Ia tak mendapatkan jawaban. Yang ia dengar hanyalah suara jangkrik dari balik jendela dan suara istrinya yang sudah terlelap dengan nyenyak di kasur yang dulu mereka tiduri berdua dengan penuh harapan. Raka tak tidur malam itu. Ia memandangi langit-langit yang bocor, air menetes perlahan mengenai dahinya. Ia tak bergeming. Karena tetesan air itu terasa ringan dibandingkan tetesan demi tetesan kehancuran yang mulai merembes masuk ke dalam rumah tangganya. Tiga bulan setelah malam ketika Raka membaca pesan singkat dari Joko di ponsel Sari, kehidupannya berubah menjadi neraka yang sunyi. Ia tak pernah mengonfrontasi istrinya. Ia memilih diam dan mengamati. Setiap hari ia berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih malam sengaja, agar tak harus duduk berdua dengan Sari dalam keheningan yang menyesakkan. Tapi diamnya Raka justru membuat Sari semakin berani. Sari kini tak pernah pulang sebelum pukul 9 malam. Kadang ia bilang ada rapat dinas luar kota. Kadang ia bilang mengantar dokumen ke kantor bupati. Namun Raka tahu semua itu bohong, karena suatu hari ia meminjam ponsel temannya untuk mengecek media sosial.
Ia melihat foto Sari dan Joko di sebuah kafe ternama di tengah kota. Mereka duduk berdua di meja kecil dengan lilin di atas meja. Joko memegang tangan Sari. Keduanya tersenyum ke arah kamera seolah tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Raka mengembalikan ponsel temannya tanpa komentar. Ia berterima kasih lalu pergi ke musola di dekat proyek. Ia sujud lama sekali. Ia menangis dalam sujudnya hingga imam musola menepuk pundaknya. "Kamu sakit, Nak?" tanya imam itu. Raka menggeleng. "Saya sakit hati, Pak." Imam itu duduk di sampingnya. "Allah Maha melihat, Nak. Kesabaranmu tidak akan sia-sia." Raka mengangguk meski hatinya masih tersayat-sayat. Ia kembali ke proyek dengan wajah datar seperti tak terjadi apa-apa. Mandornya sempat bertanya mengapa matanya sembab, tapi Raka hanya bilang kemasukan debu. Suatu sore, Raka tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengikuti Sari sepulang kantor. Ia tak memberitahu siapapun. Ia hanya berdiri di seberang jalan depan dinas tata ruang, bersembunyi di balik pohon besar yang sama seperti beberapa bulan lalu. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Para pegawai mulai keluar satu persatu. Raka melihat Sari keluar dengan gaun batik baru yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya penuh riasan mahal. Ia terlihat seperti wanita berbeda dari Sari yang dulu hanya memakai kaos dan rok kain saat dikontrakan. Seperti biasa, Joko menjemputnya dengan mobil dinas. Sari masuk ke kursi depan di samping Joko. Raka menarik napas panjang lalu memanggil ojek daring, yang baru-baru ini mulai marak di kotanya. "Ikuti mobil dinas hitam itu, Pak," kata Raka pelan. Pak ojek mengangguk meski sedikit heran. Mobil dinas itu melaju ke arah selatan meninggalkan pusat kota. Mereka melewati perumahan mewah, melewati ruko-ruko sepi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah hotel berbintang 3 yang cukup besar. Raka turun dari ojek dan membayar ongkosnya. Ia bersembunyi di balik pilar besar di depan hotel, menunggu dengan dada berdebar tak karuan. Sari dan Joko turun dari mobil. Mereka tak tampak canggung. Joko memegang pinggang Sari dengan erat. Sari menggandeng lengan Joko. Mereka masuk ke lobi hotel bersama, lalu berjalan menuju lift tanpa melihat ke kanan atau kiri. Raka berdiri diam di balik pilar. Wajahnya pucat. Nafasnya terputus-putus. Ia ingin masuk. Ia ingin menghentikan lift itu. Tapi tubuhnya tak bergerak. Hanya matanya yang basah. Setengah jam ia berdiri di tempat yang sama. Lalu 2 jam. Kemudian 3 jam. Tak ada tanda-tanda Sari dan Joko keluar dari lift itu. Raka tahu apa yang terjadi di balik kamar hotel. Bayangan itu menghancurkannya lebih dari apapun. Saat pukul 9 malam tiba, akhirnya Sari dan Joko keluar dari lift. Rambut Sari sedikit berantakan. Riasannya sudah agak luntur. Joko menggandengnya dengan senyum puas. Mereka tertawa kecil bercanda seolah baru saja menghabiskan waktu biasa. Tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Tak ada sedikit pun rasa takut ketahuan. Mereka naik ke mobil dinas dan pergi. Raka tak menyuruh Pak Ojek mengejar lagi. Ia sudah cukup melihat. Ia sudah cukup hancur. Ia berjalan kaki pulang sejauh 7 kilometer malam itu. Langkahnya sempoyongan seperti orang mabuk, padahal ia tak minum setetes alkohol pun. Yang ia telan hanya kepahitan dan kenyataan bahwa istrinya telah memilih pria lain di atas segala pengorbanan yang ia berikan. Sesampainya di kontrakan, Raka langsung masuk kamar mandi. Ia membuka keran air dan duduk di lantai becek. Air mengucur deras membasahi seluruh tubuhnya. Ia biarkan air itu menyembunyikan air matanya. Ia tak ingin Sari mendengar tangisannya. Sari pulang 1 jam kemudian. Seperti biasa, ia masuk rumah dengan langkah santai. Ia tak bertanya mengapa Raka basah kuyup di kamar mandi. Ia hanya berkata, "Mas, kenapa tak masak malam-malam begini? Aku lapar." Raka tak menjawab. Ia hanya matikan keran air dan keluar dengan handuk lusuh melilit pinggangnya. Ia menatap Sari lama. Matanya sembab dan merah. "Ada apa, Mas?" tanya Sari sedikit gelisah. "Tidak ada, Sar. Aku hanya lelah." Sari mengangkat bahu lalu mengambil ponselnya. Ia tersenyum sendiri membaca sesuatu di layar. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Ia benar-benar telah menjadi orang asing di depan mata Raka. Raka masuk ke kamar dan berbaring. Sari menyusul beberapa menit kemudian. Mereka tidur bersisian di kasur yang sama, tapi jarak di antara mereka terasa seperti lautan yang tak bisa diseberangi. Raka memejamkan mata, tapi ia tak bisa tidur. Di kepalanya terus berputar bayangan lift hotel itu, bayangan pintu kamar yang tertutup,
bayangan istrinya yang tertawa mesra dengan pria lain. Raka berdoa kepada Allah dalam diam. Beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku melakukan hal bodoh. Tapi Allah, aku sakit. Aku sangat sakit. Di luar, angin malam bertiup kencang membawa debu dan daun kering. Rumah tangga Raka dan Sari yang dulu dibangun dengan keringat dan air mata, kini hanya tinggal kerangka kosong yang siap runtuh kapan saja. Dan Raka, di tengah gelapnya malam, membuat satu keputusan dalam hati. Aku tak akan menyerah. Bukan untukmu, Sar. Tapi untuk diriku sendiri. Raka tak lagi menunggu Sari pulang. Ia tak lagi menghangatkan makanan. Ia tak lagi bertanya kabar. Dinding tebal telah berdiri di antara mereka, terbuat dari luka yang tak terucap dan air mata yang ia tumpahkan hanya di kamar mandi saat air keran menyala. Sari merasakan perubahan itu, namun ia tak peduli. Baginya, Raka hanyalah beban yang menghalangi hidup barunya bersama Joko. Suatu malam, Sari pulang lebih awal. Hal yang tak biasa. Wajahnya serius. Ia duduk di kursi bambu dan menatap Raka yang baru saja selesai memasak mie instan untuk dirinya sendiri. Raka menyadari ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada tekad di mata Sari yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Mas," kata Sari dingin. "Aku mau bicara serius." Raka meletakkan mie instannya. Ia duduk di lantai menghadap Sari. "Iya, Sar. Ada apa?" Sari menarik napas panjang lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasku. Ia meletakkannya di atas meja kayu lapuk di antara mereka. Raka melihat amplop itu tanpa menyentuhnya. Ia sudah bisa menebak isinya. "Ini surat gugatan cerai, Mas," kata Sari tanpa tedeng aling-aling. "Aku sudah tak sanggup lagi hidup begini. Aku malu. Setiap hari teman-teman kantorku bertanya suamiku kerja apa. Dan aku harus menjawab kuli bangunan. Aku lelah dipermalukan." Raka terdiam. Jantungnya berdegup keras, tapi wajahnya tetap datar. Ia sudah memprediksi ini. Ia sudah mempersiapkan hatinya untuk momen ini. Tapi tetap saja, ketika kata-kata itu keluar dari mulut Sari, ada sesuatu yang mati di dalam dadanya. "Kamu sudah punya orang lain, Sar?" kata Raka pelan. Bukan pertanyaan. Sebuah pernyataan. Sari tak membantah. Ia bahkan tak terkejut. "Iya, Mas. Aku sama Joko. Dia kepala dinas. Dia bisa memberiku hidup yang layak. Dia punya rumah bagus, mobil dinas, dan gaji berkecukupan. Kamu bisa kasih apa, Mas? Kamu pulang bau semen setiap hari. Baju kotor. Tangan kasar. Aku malu di sampingmu." Setiap kata yang keluar dari mulut Sari seperti paku yang dipalu perlahan ke dada Raka. Tapi Raka tak menangis. Ia tak membantah. Ia hanya mendengar. "Aku rela sekolahkan kamu sampai sarjana," kata Raka lirih. "Aku korbankan semuanya. Aku bahkan tak makan siang bertahun-tahun. Dan sekarang kamu malu padaku?" Sari mendengus. "Itu sudah kewajibanmu sebagai suami, Mas. Jangan dibesar-besarkan. Lagi pula, aku sudah balas jasaku dengan menikahimu bertahun-tahun. Sekarang, ceraikan aku. Kalau tidak, aku akan gugat cerai sendiri di pengadilan. Lebih baik aku segera lepas dari status istri kuli. Aku tak mau sampai sekarang masih jadi istri kuli dan hidup susah." Raka menatap Sari lama. Ia mencari-cari sisa-sisa cinta di wajah wanita yang dulu ia bela sungguh-sungguh. Tak ada. Yang tersisa hanya kebencian, keangkuhan, dan rasa malu yang membabi buta. "Kamu yakin ini yang kamu mau, Sar?" Sari mengangguk tegas. "Aku yakin. Aku sudah buang-buang waktu bertahun-tahun sama kamu. Sekarang, aku mau hidup layak dengan Joko." Raka menghela napas. Ia mengambil amplop coklat itu dan membukanya. Ia membaca surat gugatan cerai dengan mata kering. Kemudian ia menandatanganinya tanpa ragu. Tangannya tak bergetar sedikit pun. Sebab baginya, menandatangani surat itu sama saja dengan melepaskan racun yang selama ini diam-diam meracuni hidupnya. Sari terkejut melihat betapa cepat Raka menyetujui. Ia mengira akan ada perdebatan panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raka bahkan tampak lega. "Baik, Sar. Aku setuju cerai. Kamu bebas pergi dengan Joko. Tapi ingatlah suatu hari nanti, kamu meninggalkan lelaki yang pernah berkorban segalanya untukmu." Sari mendengus lagi. "Omong kosong. Joko jauh lebih baik darimu. Dia pejabat. Kamu cuma kuli. Sekarang, aku pergi. Joko sudah menungguku di mobil dinas di depan gang." Sari berdiri dan mengambil tasnya. Tanpa menoleh, tanpa mengucapkan terima kasih,
Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia melangkah keluar dari kontrakan yang telah menjadi saksi bisu perjuangan Raka selama bertahun-tahun. Raka duduk sendirian di lantai. Amplop kosong tergeletak di sampingnya. Mie instannya sudah dingin dan menggumpal. Ia tak makan, ia tak minum. Ia hanya duduk dan menatap pintu yang terbuka lebar, tempat Sari melangkah pergi meninggalkan segala kenangan. Dari balik pintu, ia mendengar suara mobil dinas hitam itu melaju mendekat. Suara pintu mobil terbuka dan tertutup. Suara Sari menyapa Joko dengan nada ceria. Suara tawa kecil mereka berdua. Kemudian suara mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu di jalanan kampung. Tiba-tiba suara tetangga mulai berbisik dari balik pagar. Akhirnya cerai juga. Sudah kuduga. Masa cantik-cantik sama kuli? Iya, Sari benar. Joko lebih pantas. Kasihan Raka. Tapi ya sudahlah. Namanya juga jodoh. Raka menutup pintu rumahnya perlahan. Ia mengunci pintu itu dengan gembok kecil lalu bersandar di balik pintu. Kini ia benar-benar sendirian. Tak ada Sari. Tak ada suara tawa. Tak ada mimpi tentang pegawai negeri atau masa depan bersama. Yang tersisa hanyalah kontrakan lembab, kaleng biskuit yang hampir kosong, dan luka yang menganga di dadanya. Malam itu Raka tak tidur. Ia merapikan semua barang Sari ke dalam karung. Baju-baju, buku-buku, sepatu, dan kartu nama Joko yang masih terselip di saku tas. Ia serahkan semua karung itu ke Bu RT esok paginya, untuk disampaikan ke Sari. Ia tak mau menyimpan apapun yang mengingatkan pada wanita yang telah menghancurkannya. Sebelum berangkat ke proyek, Raka berlutut sejenak di musola. Ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tak mengerti mengapa ini terjadi. Aku sudah berkorban segalanya. Tapi jika ini jalan terbaik, aku terima. Aku akan bangkit. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk membuktikan bahwa kuli bangunan ini tak pantas dihina. Ia bangkit dari sujud. Matanya merah, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ada api baru di sana. Api yang akan menerangi jalannya keluar dari kegelapan. 1 tahun setelah perceraian, Raka hidup dalam keterpurukan yang paling dalam. Kontrakan yang dulu berisi tawa dan harapan kini hanya dihuni sepinya orang yang kalah. Dindingnya semakin lembab. Atapnya semakin bocor. Raka tak lagi peduli. Ia hanya bekerja, makan seadanya, lalu tidur. Tak ada yang menunggu. Tak ada yang ia rindukan. Hidupnya hanya berisi rutinitas kosong dari proyek ke proyek. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya semakin kusam. Rekan-rekannya di proyek mulai khawatir. Raka, kamu harus istirahat. Kamu tak seperti dulu, kata mandornya suatu hari. Raka hanya mengangguk tanpa semangat. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mati. Bukan cintanya pada Sari, tapi kepercayaannya pada kehidupan. Ia merasa semua pengorbanannya sia-sia. Ia merasa Allah tak adil padanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kontrakannya yang bocor di mana-mana, Raka duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Air menetes dari langit-langit membasahi seluruh lantai. Ia tak bergeming. Ia membiarkan tubuhnya basah kuyup. Mungkin jika ia sakit dan mati, semua ini akan berakhir. Pikiran itu hadir begitu saja. Gelap, menakutkan, tapi terasa melegakan. Namun saat ia hampir terlelap dalam dinginnya malam, matanya menangkap sebuah benda di sudut ruangan. Kaleng biskuit tua. Kaleng yang dulu ia gunakan untuk menabung biaya kuliah Sari. Ia buka kaleng itu. Kosong. Hanya tersisa beberapa lembar uang receh dan selembar foto usang. Raka mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Foto Sari di hari wisuda. Wajahnya berseri-seri. Topinya miring ke kanan. Selempangnya terurai indah. Di belakang foto itu, Raka ingat ia menuliskan sebuah kalimat dengan pulpen murah. Selamanya aku bersyukur memiliki istri sepertimu. Semoga Allah memberkati rumah tangga kita. Raka menatap kalimat itu lama. Lalu ia tersenyum pahit. Selamanya, kata yang terlalu megah untuk manusia yang mudah berubah. Ia ingin merobek foto itu, tapi tangannya tak bergerak. Sebaliknya, ia menyimpannya kembali ke dalam kaleng biskuit. Ia berdiri di tengah hujan yang menerpa kontrakannya. Matanya menerawang ke langit gelap yang sesekali disambar petir. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku hampir menyerah. Tapi aku ingat, dulu aku berjuang untuk Sari. Sekarang biarkan aku berjuang untuk diriku sendiri. Beri aku satu kesempatan lagi. Malam itu menjadi titik balik. Bukan karena ada mukjizat besar yang turun dari langit. Tapi karena Raka memilih untuk hidup. Bukan hanya sekadar hidup, tapi bangkit.
Esok harinya, Raka datang ke proyek lebih awal. Ia temui mandornya. "Pak, saya mau belajar jadi mandor. Saya mau naik tingkat. Saya tak mau jadi kuli terus." Mandor itu terkejut tapi tersenyum. "Baru sekarang kamu sadar, Raka? Baik, aku akan ajari kamu." Mulai hari itu, Raka belajar membaca gambar bangunan. Ia belajar menghitung material. Ia belajar bernegosiasi dengan pemasok. Ia belajar memimpin tukang-tukang lain. Malamnya ia belajar otodidak dari buku bekas yang ia beli di pasar Loak. Tentang manajemen proyek, tentang estimasi biaya, tentang hukum kontrak. Tahun kedua setelah perceraian, Raka sudah dipercaya menjadi mandor lapangan untuk proyek perumahan sederhana. Pendapatannya meningkat. Ia pindah dari kontrakan lembab ke kamar petak yang lebih layak. Masih sederhana, tapi tak lagi bocor. Tahun ketiga, Raka mengambil proyek kecil-kecilan sendiri. Merenovasi rumah warga, membangun toko kecil. Ia bekerja keras dari subuh hingga tengah malam. Tubuhnya tetap kurus tapi otot-ototnya kini lebih padat. Wajahnya masih kasar karena debu dan terik matahari, tapi matanya menyala. Bukan karena dendam, tapi karena tekad. Tahun keempat, Raka mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama PT Raka Bangun Mandiri. Perusahaan ini hanya punya 5 tukang dan 2 staf administrasi. Kantornya hanya sebuah ruko kecil di pinggiran kota. Namun Raka memimpin dengan integritas. Ia tak pernah menahan gaji pekerjanya. Ia tak pernah memakai material murah untuk proyek. Nama baiknya mulai dikenal di kalangan kontraktor kecil. Tahun kelima, PT Raka Bangun Mandiri ikut tender proyek pembangunan kantor kecamatan. Nilainya tidak terlalu besar, tapi Raka menang. Untuk pertama kalinya, ia menyelesaikan proyek pemerintah dengan sempurna. Tepat waktu, tepat anggaran, kualitasnya di atas standar. Kabar itu menyebar. Para pejabat di Dinas Tata Ruang mulai mendengar nama Raka. Sebuah perusahaan kontraktor kecil yang kredibel dan jujur. Sesuatu yang langka di dunia proyek pemerintah. Suatu sore, Raka berdiri di atap proyek terbarunya. Ia memandangi kota dari ketinggian. Angin berhembus lembut membawa debu dari kejauhan. Di bawah sana, di pusat kota, terdapat kantor Dinas Tata Ruang. Gedung yang menjadi saksi bisu perselingkuhan Sari dan Joko. Gedung yang dulu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Namun kini Raka tak lagi sakit. Ia hanya tersenyum tipis. 5 tahun. 5 tahun penuh luka, keringat, dan air mata. Namun ia berdiri di sini sekarang. Bukan lagi sebagai kuli yang dihina, tapi sebagai seorang pengusaha yang disegani. Ia tak tahu apa yang terjadi pada Sari dan Joko. Ia tak pernah mencari tahu. Tapi suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Di tempat yang tak terduga, dengan cara yang tak terbayangkan. Raka mengepalkan tangannya di saku jas. Jas yang kini menjadi seragam barunya. Jas yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari uang titipan istri atau warisan orang tua. "Aku sudah bangkit, Sar. Tapi ini bukan tentangmu. Ini tentang harga diriku yang dulu kau injak-injak. Sekarang, lihatlah aku." Ia turun dari atap proyek dan masuk ke mobil mewahnya. Bukan mobil dinas, tapi milik pribadi. Hasil jeripayahnya selama 5 tahun tanpa bantuan siapapun. Raka menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan melewati jalan-jalan kota. Matanya sesekali menatap ke arah Dinas Tata Ruang. Namun ia tak berhenti. Ia terus melaju menuju masa depannya. Tanpa dendam. Tapi juga tanpa ampun jika suatu hari nanti takdir mempertemukannya kembali dengan wanita yang pernah menghancurkannya. 5 tahun telah berlalu sejak Sari meninggalkan Raka. Di permukaan, hidup Sari tampak sempurna. Ia tinggal di rumah dinas Joko yang besar dengan 2 pembantu. Ia naik mobil dinas setiap hari. Ia memakai pakaian-pakaian mahal dan perhiasan yang mengkilap. Rekan-rekannya di kantor memanggilnya Bu Kepala karena ia istri kepala dinas. Namun di balik semua kemewahan itu, rumah tangga Sari dan Joko adalah neraka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awal pernikahan mereka berjalan mulus. Joko sangat perhatian. Ia memanjakan Sari dengan berbagai hadiah. Sari merasa hidupnya akhirnya sempurna. Ia tak lagi disebut istri kuli. Ia sekarang adalah istri pejabat terpandang. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan 6 bulan. Suatu malam, Sari terbangun dari tidurnya karena suara ponsel Joko bergetar di meja nakas. Joko sedang tidur pulas setelah pulang larut malam dengan alasan rapat dinas. Sari mengambil ponsel itu dengan hati berdebar.
Layar ponsel menyala menampilkan pesan dari kontak bernama Mitha. Mas Joko, aku kangen. Kapan kita ketemu lagi? Jangan lama-lama ya. Aku sudah rindu. Sari membeku. Tangannya gemetar. Ia membuka percakapan itu dan membaca chat-chat sebelumnya. Joko ternyata masih memiliki hubungan dengan wanita lain. Bukan hanya Mitha. Ada Dian. Ada Riri. Ada Tika. Wanita-wanita muda yang kebanyakan adalah staf magang di kantor atau pegawai di dinas lain. Joko adalah predator ulung yang menyembunyikan niat bejatnya di balik jabatan dan senyum manisnya. Sari tak jadi membangunkan Joko malam itu. Ia hanya menangis dalam diam. Ironis. Ia meninggalkan Raka yang setia demi Joko yang ternyata tak pernah setia sedetik pun. Ia mengkhianati lelaki yang berkorban segalanya untuknya, dan kini ia sendiri yang dikhianati. Keesokan paginya, Sari mengonfrontasi Joko. Joko tak membantah. Ia bahkan tertawa. Kau pikir kau siapa, Sar? Kau juga dulu selingkuh dari suamimu untukku. Jangan sok suci. Kau dan aku sama. Kata-kata Joko seperti tamparan keras. Sari tak bisa membantah. Karena Joko benar. Mereka sama-sama pengkhianat. Dan pengkhianat tak pantas menuntut kesetiaan. Hari-hari setelah itu semakin berat. Joko tak lagi bersembunyi. Ia sering pulang pagi dengan bau parfum wanita asing. Ia bahkan kadang membawa wanita lain ke rumah dinas saat Sari sedang keluar. Sari tahu karena pembantunya bercerita. Tapi ia tak berdaya. Ia tak punya tempat kembali. Rumah kontrakan Raka sudah lama ia tinggalkan. Dan Raka, lelaki yang dulu ia hina, kini tak tahu lagi kabarnya. Selain perselingkuhan, Joko juga mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia pemarah. Ia kasar. Kadang ia membentak Sari di depan tamu. Kadang ia melempar piring saat marah. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, Joko memukul Sari hingga bibirnya pecah berdarah. Sari jatuh di lantai keramik yang dingin sambil memegangi pipinya yang panas. Joko, kenapa kau lakukan ini? Tangis Sari. Joko tertawa miring. Karena kau tak berguna, Sar. Kau hanya wanita murahan yang kurebut dari kuli bangunan. Kau pikir aku serius menikahimu karena cinta. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa ambil apapun yang aku mau. Sari menangis semalaman. Ia ingin pergi. Tapi kemana? Ia tak punya rumah. Ia tak punya tabungan karena semua gajinya habis untuk memenuhi gaya hidup sebagai istri pejabat. Ia bahkan tak punya teman karena semua rekan kerjanya tahu ia merebut suami orang. Rumah tangga Sari dan Joko bertahan dalam kebusukan selama 5 tahun. Joko semakin sering selingkuh. Sari semakin sering menangis. Namun tak seorang pun di kantor yang tahu. Di depan publik, mereka masih tampak harmonis. Tersenyum bersama di acara resmi. Berpegangan tangan di undangan pernikahan. Padahal di dalam mobil setelah acara, mereka sudah saling diam membenci. Suatu hari, Joko pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Sari yang melihatnya merasakan ada yang tidak beres. Ada apa? Tanyanya dingin. Joko menghela napas panjang. Ada lelang besar, Sar. Proyek pembangunan gedung dinas pendidikan dan tata ruang. Nilainya 75 miliar. Semua kontraktor besar ikut. Sari mengerutkan kening. Lalu kenapa kau pucat? Karena ada satu peserta baru. Perusahaannya kecil tapi reputasinya sangat bersih. Namanya PT Raka Bangun Mandiri. Sari tak langsung menangkap nama itu. Raka. Ada yang aneh di benaknya. Raka. Nama yang sudah lama ia kubur dalam ingatan. Direktur utamanya, lanjut Joko, namanya Raka. Raka, Sar. Bukan nama umum. Apa itu mantan suamimu? Sari terdiam. Dadanya sesak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak percaya. Raka, mantan suaminya yang dulu hanya kuli bangunan. Sekarang jadi direktur perusahaan kontraktor. Mengikuti tender proyek 75 miliar. Itu tidak mungkin, bisik Sari. Dia kuli. Dia tak punya apa-apa. Joko tertawa pahit. Lihat saja nanti. Tapi satu hal yang aku tahu, jika dia benar-benar Raka mantanmu, maka kita dalam bahaya besar. Sari menggigit bibirnya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Bukan karena takut pada proyek, tapi karena bayangan masa lalu mulai menghantuinya. Bayangan seorang lelaki yang ia hina di depan pengadilan. Bayangan lelaki yang ia paksa menandatangani surat cerai. Bayangan lelaki yang ia sebut kuli bau semen. Jika Raka benar-benar bangkit dan menjadi sukses, maka Sari tak hanya kehilangan segalanya.
Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah membuang berlian demi mengambil kaca yang pecah di tangannya. Malam itu Sari tak bisa tidur. Ia membuka lemari lamanya dan menemukan sebuah foto usang. Foto pernikahannya dengan Raka. Dulu ia hampir membuangnya, tapi entah mengapa ia menyimpannya. Ia menatap wajah Raka di foto itu. Wajah yang dulu selalu tersenyum meski lelah. Wajah yang dulu setia menunggu meski dilukai. Aku bodoh, bisik Sari lirih. Aku sangat bodoh. Namun penyesalan datang selalu terlambat. Dan karma tak pernah memberi pengampunan kepada mereka yang tak pernah benar-benar bertobat. Sari masih belum tahu bahwa pertemuan dengan Raka akan segera terjadi. Dan pertemuan itu akan menghancurkan sisa-sisa harga dirinya yang tersisa. Pagi itu cuaca di kota terasa berbeda. Ada ketegangan yang melayang di udara seperti kabut tipis sebelum hujan besar turun. Di ruang rapat utama Dinas Tata Ruang, panitia lelang proyek pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Tata Ruang telah berkumpul sejak pukul 7 pagi. Nilai proyek ini sangat besar mencapai 75 miliar rupiah. Puluhan perusahaan kontraktor dari berbagai kota telah mendaftar. Namun setelah melalui proses administrasi, teknis, dan harga, hanya tersisa 3 kandidat terkuat. Sari duduk di kursi paling belakang ruangan. Ia bertugas sebagai staf pengadaan yang memverifikasi kelengkapan dokumen para peserta. Wajahnya pucat sejak semalam. Ia tak bisa tidur memikirkan nama yang Joko sebutkan. PT Raka Bangun Mandiri, Direktur Utama Raka. Sepanjang pagi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya nama yang sama. Raka adalah nama umum. Belum tentu mantan suaminya yang dulu kuli bangunan. Namun hatinya terus berdegup kencang. Ada firasat buruk yang tak bisa ia singkirkan. Joko duduk di kursi utama sebagai ketua panitia lelang. Wajahnya serius namun matanya gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Sari. Mereka bertukar pandang cemas. Tanpa bicara, keduanya tahu bahwa hari ini bisa menjadi hari terburuk dalam hidup mereka. Satu persatu perwakilan kontraktor dipanggil masuk untuk presentasi akhir. 2 kontraktor besar dari Jakarta sudah lebih dulu tampil. Mereka memaparkan kemampuan teknis, pengalaman proyek, dan penawaran harga. Tim penilai mengangguk-angguk. Joko mulai sedikit lega. Mungkin PT Raka Bangun Mandiri akan kalah oleh raksasa-raksasa ini. Namun panitia kemudian memanggil peserta terakhir. Dari pintu utama ruang rapat, masuklah seorang pria bertubuh sedang namun tegap. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru dongker yang terlihat mahal namun sederhana. Rambutnya rapi disisir ke belakang. Wajahnya teduh namun ada ketegasan di matanya. Kulitnya masih gelap, bekas terik matahari proyek yang tak pernah benar-benar hilang. Namun ia membawa aura yang berbeda, aura seorang pemenang. Sari membeku saat melihat pria itu masuk. Ampun, benar-benar Raka. Mantan suaminya. Mantan kuli bangunan yang ia hinakan 5 tahun lalu. Kini berdiri di hadapannya dengan jas mahal, senyum percaya diri, dan sebuah perusahaan yang berani bersaing di proyek raksasa. Raka sama sekali tak melihat ke arah Sari. Ia berjalan menuju kursi presenter dengan tenang. Asistennya membawa laptop dan dokumen setebal buku telepon. Raka membuka presentasinya dengan suara yang stabil dan penuh wibawa. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Panitia Lelang. Perkenalkan, saya Raka, Direktur Utama PT Raka Bangun Mandiri. Kami adalah perusahaan kontraktor lokal yang telah berdiri selama 5 tahun. Dalam 5 tahun tersebut, kami telah menyelesaikan 12 proyek pemerintah dan 18 proyek swasta. Tidak ada satupun proyek kami yang terlambat atau bermasalah. Semua selesai tepat waktu, tepat anggaran, dan berkualitas di atas standar. Raka memaparkan portofolio satu persatu. Foto-foto proyek yang telah ia selesaikan ditampilkan di layar lebar. Gedung kecamatan, sekolah dasar, puskesmas, rumah sakit tipe C. Semua berdiri kokoh dengan arsitektur yang rapi. Joko mulai gelisah. Ia tak menyangka mantan kuli itu memiliki portofolio sebanyak itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat Raka memaparkan penawaran harga. Tim kami menghitung dengan cermat, kata Raka. Kami bisa mengerjakan proyek ini dengan harga yang lebih rendah 10% dari penawaran terendah saat ini. Dengan kualitas yang lebih tinggi. Sebab kami tidak menggunakan praktik markup atau suap. Ucapan itu seperti sengatan listrik bagi Joko. Suap. Raka seolah tahu bahwa dalam lelang-lelang sebelumnya, Joko sering menerima suap dari kontraktor nakal. Dan kini Raka menawarkan harga yang lebih rendah tanpa praktik kotor. Itu artinya tawaran Raka tidak hanya lebih baik secara ekonomi,
tapi juga lebih bersih secara moral. Raka melanjutkan presentasinya dengan tenang. Ia menjelaskan metode kerja, jadwal pelaksanaan, hingga sistem pengawasan mutu. Semuanya terstruktur dengan rapi. Terlihat bahwa Raka bukan hanya seorang kontraktor biasa. Ia adalah profesional yang menguasai bidangnya. Di akhir presentasi, Raka menatap seluruh panitia satu persatu. Matanya berhenti sejenak pada Joko, lalu berpindah ke Sari. Untuk pertama kalinya, Raka dan Sari bertatapan. Hanya sedetik. Tapi cukup untuk membuat Sari merasakan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Tak ada amarah di mata Raka. Tak ada kebencian. Yang ada hanya ketidakpedulian total. Seolah Sari hanyalah orang asing yang tak penting lagi dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya, kata Raka sambil membungkuk sopan. Semoga panitia memilih kontraktor terbaik untuk proyek ini. Bukan yang terbesar, tapi yang paling bertanggung jawab. Raka keluar ruangan bersama asistennya. Suasana ruang rapat menjadi tegang. Joko memerintahkan istirahat 30 menit sebelum pengumuman pemenang. Ia buru-buru ke ruang belakang dan menelepon seseorang. Sari mengikutinya. Mas Joko, kita harus lakukan sesuatu. Jika Raka menang, kita dalam bahaya. Apalagi jika ia tahu soal uang suap yang kau terima selama ini. Bisik Sari panik. Joko menatapnya dengan mata merah. Diam, Sar. Kau juga terlibat. Kau tahu semua ini. Jangan sok polos. Sari terdiam. Ia sadar bahwa selama 5 tahun ia menikmati hasil dari praktik kotor Joko. Mobil dinas, rumah besar, pakaian mahal. Semua dibiayai dari uang setoran kontraktor yang ingin memenangkan tender. Ia adalah bagian dari kejahatan itu. Dan kini, seorang pria yang dulu ia hinakan datang sebagai penebus dosa. 30 menit berlalu. Semua peserta kembali ke ruang rapat. Joko berdiri di podium dengan surat keputusan pemenang di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka amplop itu dan membaca dengan suara lirih. Setelah melalui proses evaluasi yang ketat, panitia memutuskan bahwa pemenang tender proyek pembangunan gedung dinas pendidikan dan tata ruha adalah... Joko berhenti sejenak. Nafasnya tersengal. Ia memejamkan mata lalu membukanya lagi. PT Raka Bangun Mandiri. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian terdengar tepuk tangan dari beberapa panitia yang jujur. Kontraktor-kontraktor lain yang kalah hanya bisa terdiam. Sari jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Joko meletakkan surat itu di atas meja lalu keluar ruangan dengan wajah hancur. Di luar gedung, Raka berdiri di dekat mobil mewahnya. Ia baru saja menerima telepon bahwa perusahaannya memenangkan tender. Asistennya bersorak gembira. Namun Raka hanya tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah gedung dinas tata ruang. Di jendela lantai 2, ia bisa melihat bayangan Sari berdiri, menatapnya dari balik kaca. Raka tak melambai, tak tersenyum, tak menunjukkan kemenangan. Ia hanya masuk ke mobilnya dan pergi. Ia sudah mendapat apa yang ia perjuangkan selama 5 tahun. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri seorang pria tak bisa diukur dari pekerjaannya, melainkan dari keteguhannya dalam menghadapi ujian. Sementara Sari, di balik jendela itu, menangis. Ia menangis karena penyesalan. Ia menangis karena rasa malu. Dan ia menangis karena tahu bahwa tak ada lagi jalan kembali ke pelukan laki-laki yang pernah ia hina dengan kata-kata paling kejam di dunia. 2 minggu setelah pengumuman pemenang tender, Raka diundang kembali ke kantor dinas tata ruang untuk menandatangani kontrak kerja sama proyek pembangunan gedung baru. Acara itu digelar di ruang rapat utama yang sama, dihadiri oleh para pejabat dinas, perwakilan dari bupati, serta awak media. Raka datang dengan setelan jas berwarna abu-abu gelap, dasi merah marun, dan sepatu pantofel mengkilap yang pantulannya bisa melihat wajahnya sendiri. Ia membawa tim hukum dan tim teknis perusahaannya. Semua berjalan dengan profesional. Sari ditugaskan sebagai salah satu staf yang bertanggung jawab menyiapkan berkas kontrak. Ia berdiri di belakang meja panitia dengan tangan gemetar saat menyusun dokumen. Sejak pagi ia tak bisa sarapan. Pikirannya kacau. Joko duduk di kursi utamanya dengan wajah tegang. Ia sudah berusaha membatalkan kemenangan Raka dengan berbagai cara, termasuk menekan panitia dan menyebarkan isu negatif tentang PT Raka Bangun Mandiri. Namun semua gagal. Raka memiliki bukti-bukti kuat bahwa perusahaannya bersih, transparan, dan memenuhi semua persyaratan. Bahkan bupati sendiri turun tangan memastikan bahwa lelang berjalan jujur. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala dinas yang diwakilkan kepada Joko.
Joko berdiri di podium dan membacakan sambutan dengan suara datar. Ia berusaha tersenyum, namun matanya tak bisa menyembunyikan kebencian yang membara. Di ujung sambutannya, ia mempersilakan Raka naik ke podium untuk menandatangani kontrak. Raka berdiri dengan tenang. Ia berjalan menuju podium diiringi sorak-sorai kecil dari timnya. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sosok Sari yang berdiri di sisi ruangan. Wajah Sari pucat. Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang memegang map berkontrak gemetar hebat. Raka tak menunjukkan reaksi apapun. Ia terus berjalan, naik ke podium, lalu duduk di kursi yang telah disediakan. Prosesi penandatanganan kontrak berlangsung hikmat. Raka membubuhkan tanda tangannya dengan rapi di setiap lembar yang diperlukan. Setelah selesai, ia berdiri lagi untuk berjabat tangan dengan Joko sebagai perwakilan dinas. Jabat tangan itu dingin. Joko menggenggam erat-erat, hampir seperti ingin menghancurkan tulang Raka. Tapi Raka menggenggam balik dengan kekuatan yang lebih besar. Mantan kuli itu tak pernah kalah dalam urusan kekuatan fisik. "Selamat ya, Pak Raka," kata Joko dengan gigi terkatup. "Terima kasih, Pak Joko. Semoga proyek ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat," jawab Raka dengan senyum profesional yang tak sampai ke matanya. Tak lama setelah itu, Sari dipanggil oleh atasannya untuk menyerahkan dokumen kontrak asli kepada Raka. Ia harus berjalan mendekati Raka di podium, di hadapan puluhan pasang mata. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Kepala Sari menunduk. Ia tak berani menatap mata Raka. Namun begitu ia sampai di depan meja, Raka menegurnya. "Bu Sari," kata Raka dengan suara datar namun cukup lantang hingga terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Sari terkejut. Ia mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Raka. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mereka berhadapan secara langsung tanpa sekat. "Iya, Pak Raka. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sari berusaha terdengar profesional meski suaranya bergetar. Raka mengambil dokumen itu dari tangan Sari. Namun sebelum Sari berbalik pergi, Raka berkata dengan suara yang hanya cukup didengar oleh Sari dan beberapa orang terdekat. "Dahulu ibu bilang jadi istri kuli itu aib. Sekarang lihatlah. Mantan kuli itu yang membangun kantor tempat ibu bekerja. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pekerjaannya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain saat ia berada di bawah." Sari terdiam. Wajahnya memerah. Matanya tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk lagi, lalu berjalan cepat meninggalkan podium menuju belakang ruangan. Begitu sampai di sudut yang sepi, ia menangis. Tangis yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Di tempat terpisah, Joko yang menyaksikan interaksi singkat itu dari kejauhan merasa darahnya mendidih. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya karena Raka adalah pemenang tender yang sah, tapi karena beberapa hari sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan sudah mulai mengirim tim untuk mengaudit proyek-proyek lama yang dikelola Joko. Ada indikasi korupsi yang serius. Joko tahu waktunya di kursi kepala dinas tinggal menghitung hari. Kembali ke ruang rapat, acara selesai dengan ramah tamah. Raka berbincang dengan beberapa pejabat lain sambil menikmati hidangan. Ia terlihat santai, percaya diri, dan dihormati. Banyak pejabat yang sebelumnya meremehkan kontraktor kecil lokal, kini berlomba-lomba mendekati Raka untuk menjalin kerjasama. Setelah acara usai, Raka berjalan menuju parkiran bawah tanah. Asistennya sudah menyiapkan mobil. Namun saat ia hendak membuka pintu mobil, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Raka menoleh. Sari berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya terkepal erat di depan dada. "Mas," panggilnya dengan suara parau. "Bukan Pak Raka, tapi Mas." Sebutan yang dulu akrab di telinga Raka. Raka berhenti. Ia tak masuk ke mobil. Ia hanya berdiri menatap Sari dengan wajah datar. "Apalagi yang ibu mau?" tanyanya dingin. Sari mendekat. Ia berlutut di lantai parkiran yang dingin dan kasar. Tangan Sari meraih tangan Raka yang masih kekar meski kini tak lagi penuh kapalan. "Mas, maafkan aku. Aku bodoh. Aku salah. Aku sangat menyesal. Joko ternyata jahat. Ia selingkuh. Ia memukuliku. Ia hanya memanfaatkanku. Aku merindukanmu, Mas. Aku rindu caramu menyayangiku dulu. Aku rindu kesederhanaan kita. Apa kita bisa mulai lagi?" Sari tak bisa melanjutkan karena isak tangisnya. Ia menatap Raka dengan mata penuh harap. Raka berdiri diam beberapa saat. Ia memandangi Sari yang berlutut di hadapannya.
Wanita yang dulu ia cintai lebih dari apapun. Wanita yang dulu ia sekolahkan hingga sarjana. Wanita yang dulu ia bela sampai lupa pada dirinya sendiri. Dan wanita yang sama yang telah menghancurkannya dengan kata-kata penghinaan di pengadilan. Raka menghela napas panjang. Lalu ia melepaskan genggaman tangan Sari dengan perlahan tapi tegas. Sari, dulu aku mencintaimu. Aku korbankan segalanya untukmu. Tapi kau buang aku seperti sampah. Kau hina aku di depan orang banyak. Kau katakan aku hanya kuli bau semen. Sekarang kau datang berlutut karena kau tahu Joko tak lebih baik dariku. Bukan karena kau benar-benar menyesal. Tapi karena kau sadar kau telah membuang permata dan mengambil kaca. Sari menggeleng keras. Tidak, Mas. Aku sungguh menyesal. Aku berubah. Raka tersenyum pahit. Aku butuh bertahun-tahun untuk sembuh dari hinaanmu, Sari. Aku butuh bertahun-tahun untuk membangun diriku kembali dari nol. Dan sekarang, ketika aku sudah berdiri, kau datang meminta kembali. Maaf, tidak ada kontrak kedua untuk pernikahan yang sudah mati kau bunuh sendiri. Raka berbalik dan masuk ke mobilnya. Sari masih berlutut di tempatnya, menangis terseduh-seduh. Mas, jangan pergi, Mas. Aku mohon. Raka menyalakan mesin mobil. Sebelum menutup pintu, ia berkata tanpa menatap Sari. Selamat tinggal, Sari. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Tapi bahagia itu tidak lagi bersamaku. Pintu mobil tertutup. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan parkiran gelap. Sari jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia menangis di atas aspal yang kasar, sama kasarnya kata-kata yang dulu ia lontarkan kepada lelaki yang sangat mencintainya. Beberapa bulan kemudian, Joko ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti menerima suap dari beberapa kontraktor. Sari yang juga terlibat dalam beberapa transaksi menjalani pemeriksaan intensif. Ia akhirnya dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Rumah dinasnya disita. Mobilnya ditarik. Ia kembali hidup sederhana, bahkan lebih sederhana dari saat ia bersama Raka dulu. Kali ini tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa siapapun. Sementara itu, Raka terus mengembangkan perusahaannya. Proyek gedung dinas pendidikan dan tata ruang selesai tepat waktu dan menjadi proyek percontohan untuk lelang-lelang berikutnya. Nama Raka dikenal sebagai kontraktor muda yang jujur dan berintegritas. Ia menikahi arsitek wanitanya, seorang perempuan yang setia mendampinginya saat ia masih dalam masa sulit dulu. Mereka hidup bahagia, sederhana namun berkecukupan. Kisah Raka dan Sari menjadi buah bibir di kalangan pegawai negeri dan kontraktor. Bukan sebagai gosip, tapi sebagai pelajaran. Bahwa kesetiaan adalah mata uang yang langka. Bahwa penghinaan terhadap seseorang hanya karena status ekonominya adalah perbuatan yang kelak akan menuai penyesalan. Dan bahwa Allah tidak pernah tidur. Karma itu nyata. Terkadang lambat, tapi pasti. Raka tak pernah lagi bertemu Sari setelah hari di parkiran itu. Namun setiap kali ia melewati gedung dinas tata ruang yang ia bangun sendiri, ia selalu tersenyum tipis. Bukan karena bangga, tapi karena bersyukur. Allah telah mempertemukannya dengan ujian terberat dalam hidup, dan ia telah melewatinya dengan kepala tegak. Sementara Sari, hingga akhir hayatnya, hanya bisa menyesali satu hal. Ia pernah memiliki seorang suami yang rela mati untuknya. Namun ia memilih untuk membunuh cinta itu dengan tangannya sendiri. Kisah ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana seorang lelaki yang diinjak martabatnya memilih untuk berdiri lebih tinggi. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tak pernah bisa diukur dari jabatan atau harta, melainkan dari integritas dan keteguhan hati.